warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau kita beternak nih, kita budidaya nih, biasanya kita tidak memikirkan, jarang yang memikirkan kita harus nyiapin pakannya apa, kita tanam, kita siapkan, setelah siap panen, pakannya panen, baru ternaknya kita beli. Maksudnya baru ternaknya kita datangkan. Itu jarang yang seperti itu. Biasanya orang mau ternak aja urusan pakan ya, ntar beli, ntar apa gitu. Nah, ini tidak berlaku di Pak Rizal yang memang sih ini keluar dari konsep beternak tanpa ari tanpa angon. Ini keluar dari konsep tanpa ari tanpa angon. Jadi kalau Pak Rizal itu tetap ngarit, cuma ngangonnya enggak. Jadi gini, Pak Rizal menyiapkan lahan seluas 4 hektar. Bayangkan, lahan seluas 4 hektar hanya untuk ditanamin rumput. Begitu rumput udah mulai tumbuh, udah mulai siap ini, baru hewan ternaknya, kambingnya didatangkan. Kalau berbicara seperti ini agak agak di luar konsep. Wah, itu mah punya banyak lahan, harus lahan luas. Makanya saya bilang ini di luar konsep lahan sempit. Ini lebih menang di konsep pakannya tidak beli. Karena Pak Rizal punya banyak alasan dan menurut saya sah-sah saja beliau mengutarakan konsep alasannya seperti itu. Kalau hewan ternak itu, apalagi kambing, kalau pakannya masih beli, itu nggak nutup buat produksi. Apalagi daya saing dia ketika beliau jual nih, pesaingnya adalah petani-petani rumahan, rakyat rumahan yang pelihara hewannya itu pulang dari sawah, arit rumput, pulang dari ini. Jadi konsepnya itu, biar lebih lengkapnya kita wawancara langsung deh. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Biar lebih lengkapnya, kita wawancara langsung. Soalnya kalau saya bicara begini, biar nambah wawasan juga. Video ini akan menambah wawasan. Dengan lahan 4 hektar bisa memberi makan berapa banyak ternaknya, kambingnya tuh. Terus kenapa konsep ini dikedepankan? Apakah lebih rugi, apa lebih untung atau gimana? Dari hal lahan yang harus disiapkan 4 hektar, belinya berapa, modalnya berapa? Terus kalau kita pakannya beli, nanti untungnya berapa? Jadi buat ada gambarannya aja. Bagi yang mau tahu tentang hal seperti ini, lanjut aja videonya. Kalau yang enggak, skip. Kalau datang ke sini, jadi siapapun datang ke sini diajarin, Mbak? Saya ajarin. Saya istilahnya oke lah, kita ngobrol lah ya. Makanya tadi saya bilang mau tak dulu. Kalau misalnya teman-teman memang mau ada yang mau pelatihan, ayo nggak apa-apa, kita bisa saja nanti kita sharing ya, bukan kayak kelas, kita bicara enak aja gitu, biar buka dulu wawasannya. Nah, ya salah satu bisnis ini biaya. Nah, biaya ini kenapa saya coba saya jelas tuh, gaji karyawan kayaknya udah fix cost, kita nggak bisa apa-apa kan. Betul. Nah, Pakan fix juga, variabel tergantung jumlah kambing kita kan. Iya. Nah, kan? Ini juga rumput juga begitu. Kemudian kalau untuk biaya personal hampir fix ya, apa gitu, untuk bensin, chopper segala macam. Gitu. Nah, mana yang bisa kita tekan ini kita tekan gitu loh. Nah, salah satu yang kita tekan pertama itu, kalau konsentrat hampir kita nggak bisa tekan, ya, karena itu pabrikan, harganya tetap. Ya, itu memang sangat tergantung nanti jumlah kambing. Tapi kalau rumput ini, ya, rumput ini kalau hijauan sebagai sumber serat ini sampai kita beli, ya, kadang teman-teman ada yang nyariin beli aja, nggak usah punya padang rumput. Saya awalnya juga begitu. Beli, saya dulu nggak kepikiran nanam rumput. Ternyata ini besar ternyata. pakan itu, Pak? Rumput itu besar. Saya harus beli, sewa pick-up, ngambil orang tenaga. Habis itu nyopot jauh. Saya bilang enggak, ini enggak benar beli rumput. Walaupun orang pikir rumput ini sepele, murah kok. Murah kok, paling cuma 400 perak sekilo. Kalau beli sekilo, kalau beli seton, 400.000. Iya. Itu loh. Apalagi dalam quantity continue-nya yang tinggi ya. Iya, kita setiap hari. Kita tinggi dan tidak boleh hingga ada.
Karena kambing itu kan nggak kenal lebaran, nggak kenal Idul Adha, nggak kenapa dia tetap harus makan dan Benar. ada liburnya. Iya. Ya kan? Nah ini harus jadi pertimbangan. Kenapa sekarang saya nanam semua tempat saya yang delong saya tanam rumput, orang-orang tuh saya tanam. Ini tanam rumput mungkin sudah ada 4 hektaran kali saya tanam ini. Rumputnya 4 hektar. Itu saya dari 7 lahan 4 saya. hektar, 4 pemirsa. saya tanam. Buat rumputnya aja. Nanti saya akan menyesuaikan kapasitas kandang saya dengan kapasitas rumput. Bukan kandang ekor menyediakan rumput, tapi rumput baru saya berapa yang layak saya pelihara. Oh ya. Dibalik jadi Pak. Saya balik. Rumputnya ada berapa banyak untuk kebutuhan berapa ekor kambing? Itu yang saya pelihara. Itu yang dipelihara kambingnya. Iya. Bukannya kambing dulu. Baru saya cari rumput yang lain. Ini sudah pengalaman Pak. Nah, itu pengalaman. Supaya kita nggak beli. Jadi rumput kan harapan kita kan ini diarit, ini tumbuh-tumbuh besar-besar. Pas kita ngarit di ujung, ini udah bisa diarit lagi. Gitu loh. Pak, kalau dulu Pak, bukannya dulu, di beberapa pertemuan tuh ada yang punya ide, termasuk saya juga dulu saya pernah ikutan di situ, di luar negeri juga. Jadi cara beternak tuh semacam di kotak-kotakin Pak. Satu hari dia di sini rame-rame, besok di sebelah sana sini ditutup, besok sebelah sana lagi. Selama 7 hari itu rumputnya sudah mulai tumbuh, balik lagi ke tempat semula. Itu masuk akal nggak ternak begitu Pak? Kalau pakannya begitu? Kalau padang rumput luas, 4 hektar ini? nggak luas. Oh nggak luas. Sekarang rumput nggak luas. Kalau di luar negeri ratusan hektar rumputnya, gitu. Dia rumput nggak nanam kok, memang negaranya rumput isinya gitu kan? Oh berarti 4 hektar ini belum luas Pak? Nggak luas. Kalau 4 hektar ini untuk Ini tumbuhnya kan 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan, bayang 2 bulan tuh 60 hari loh. 60 hari harus makan, tuh. Baru yang ini bisa tumbuh diarit lagi. Yang ujungnya bisa diarit lagi. Ini harus continue loh. Ini semua jumlah kami berapa? Sekarang kami saya tuh 250 sampai 300 Mas. Saya belum lihat data terakhir. Sampai 300. Kalau kuotanya nanti berapa nih Mas? Apanya? Kuota sepenuhnya di Mampunya 600. mampunya 600. 600. Berarti rumputnya berapa banyak Pak? Rumput saya kan saya tanam 4 hektar. Sekarang yang baru tumbuh itu kan 2 hektar. Ya. Tinggal 2 hektar kan masih proses gitu kan. Nah ini nanti harapan saya kalau dengan 4 hektar ini itu bisa 500 oke lah. 500 oke. 4 hektar rumput untuk 500 ekor. Itu oke lah. Ada orang bilang, oh sehektar itu bisa 120 ekor. Tergantung rumput, tumbuhnya bagus enggak? Kita harus antisipasi itu juga gitu loh. Kita nggak bisa bicara nilai maksimum. Kita lihat nilai rata-rata lah. Oke. Jadi pakan itu yang utama sebelum memulai ternak ya. Pakan, rumput utama. Rumput utama ya. Kalau yang di awal tadi waktu baru datang Bapak bilang tuh ada orang mau beternak kambing, kawan mau beternak kambing. Bapak selalu bilang, rumputnya ada nggak gitu kan? Rumputnya ada ya? Rumputnya ada. Kalau yang di tempat yang tidak ada rumput Pak, kalau nggak dari pasentrat aja kurang Pak. Pasti seratnya itu bukan dari rumput, dari lain, Dari daun-daunan. komplit. Dari daun-daunan boleh. Ya salah satunya daun-daunan juga sumber itu serat kan ya. Sama rumput lah. Sama gitu. sama rumput. Nah, di Jawa rata-rata kalau kambing Jawa mereka itu makan daun-daunan itu. Ya orang disebut ramban itu daun-daunan. Ya, memang kalau kambing sama domba kan beda. Tapi kalau di sini kita pakai rumput dan daunan kita mungkin nggak cukup gitu ya. Kita pakai rumput gitu. Jadi kalau selama sumber itu ada sih oke. Baik sumber daunnya, baik sumber rumputnya ada sih oke. Itu pakan dulu yang utama lah Pak ya. Pakan dulu. Karena petani kecil-kecil tuh dia nggak beli loh pakan. Makanya itu rumputnya nggak beli loh gitu. Itu yang kita lawan di pasar. Rumputnya nggak beli, dia mau Nggak ada tenaga, nggak ada biaya apa-apa. Tuh. mau jual ke pasar harga juga suka-sukanya. Suka dia. Yang penting kebutuhan dia terpenuhi, Itu yang kita lawan. bersaing sama kita. Iya. Berat juga ya. Itu yang kita lawan. Kalau kita mau menjual sesuatu, kita sudah hitung dulu kosnya. Iya. Kambing ini kita beli berapa waktu itu? Selama ini sudah berapa lama? Pakan yang dia bisa berapa banyak? Tenaga semuanya kita hitung. Iya, harganya layaknya berapa kan gitu. Iya. Harganya layak berapa, tapi nggak match dengan yang di pasar. Monggo kita ikut harga pasar. Lihat margin kita yang tipis. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik
subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ya gitu aja pemirsa, itu pokoknya itu gambaran kita mengenai budidaya kambing versi Pak Rizal. Kambingbagus.com. Kalau yang mau berburu, mau datang, silahkan datang ke sini. Kontaknya ada tuh di deskripsi video. Lihat aja deskripsi video, alamatnya lengkapnya, chat aja. Mau tahu, cuman jangan kaget kalau biasanya orang yang datang sini ngedon. Dari rumah niat usaha, tapi kalau udah sampai sini ngedon. Karena Pak Rizal itu berbicara versi Pak Rizal itu dari sudut pandang Pak Rizal. Maksudnya belak-belakan aja, begini adanya gitu. Jadi tidak membuai, tidak bahasanya apa ya, tidak membuai, tidak bukan membohongi ya. Jadi euforia beternak kambing untung di sini dibedah sama Pak Rizal. Berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Mohon maaf kalau saya salah omong, salah kata, salah ucap. Kalau informasi yang saya sampaikan tidak akurat atau narasumber yang memberi saya informasi ternyata membohongi saya sampaikan lagi ke publik menjadi pembohongan massal, saya minta maaf. Intinya, jadilah kita orang bijak, mendengar jangan dari satu telinga, tapi dari dua telinga. Punya dua telinga. Mendapatkan informasi jangan dari satu titik, tapi dari banyak titik. Ya gitu aja pemirsa ya. Usikum wa nafsu bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua juga kepada diri saya sendiri agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.